Shalom. 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 Haleluya. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita masih boleh beribadah kembali. Puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sebentar kita mau persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Glory, haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Glory, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mati buat kami Tuhan. Bahkan Kau bangkit bagi kami Tuhan, dan Kau naik ke surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat Kau naik Bapa, Kau tidak meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kau berikan Roh-Mu Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus untuk kami Tuhan Yesus. Kami perlukan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Kau ya Yesus. Kami perlu Roh Kudus-Mu Bapa. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Mengalirlah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasakan Roh-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Glory, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan
Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau memberikan waktu dan kesempatan kembali kepada kami dapat beribadah kepadamu. Kami tahu ini semua karena anugerah-Mu yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami dapat memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Engkau yang telah naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami semua. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan Engkau juga mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau juga mengurapi semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Baik jemaat Tuhan GPD Siloam Cililitan yang berada di rumah mereka masing-masing, baik juga anak-anak Tuhan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan, Engkau urapi mereka semua, sehingga lewat ibadah yang kami adakan pada pagi hari ini, mereka semua juga boleh diberkati oleh Tuhan. Segala intimidasi kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, yang mau mengganggu konsentrasi kami saat kami beribadah kepadamu Tuhan, kami berdoa, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus Allah hadir bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat kita beribadah, selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan GPD Siloam dimanapun saat ini berada. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau pada pagi ini kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita semua bagi umat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu coba lihat saudara mungkin ada suami, istri atau anak kita di samping kita lihat satu dengan yang lainnya, ada senyuman apa enggak? Kalau enggak ada senyum berarti kurang sukacita ya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bangkit berdiri. Tercurah dan menjaga, membantu
Kudus sudah dicurahkan dalam firman kita. Kita percaya bahwa kita perlu Roh Kudus. Kita percaya bahwa Roh Kudus selalu ada untuk kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan tanah hati kita yang paling subur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini Roh Kudus. Kau merasakan kasih-Mu Tuhan. Kau merasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Roh Kudus kau hadir di sini. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Glory. Kau hadir di sini, Roh Kudus, kasih-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kami buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jangan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kau hadir di sini, haleluya. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jangan kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jangan kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jangan kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Janganlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, pujian penyembahan yang sudah kami naikkan semua boleh naik di hadapan hadirat-Mu, dan Engkau bertata di setiap puji-pujian kami. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami butuh firman-Mu yang akan memberikan semangat baru dalam setiap kehidupan kami, untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu berbicaralah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya itu datangnya dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau juga mengurapi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Dan pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Semua orang percaya berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita memperingati yang namanya Hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Nah, kita bersyukur kita punya kuasa Roh Kudus yang selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang sangat gelap ini. Oleh sebab itu, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Pentakosta adalah pencurahan kuasa Roh Kudus ya. Pada hari ke-50 kita memperingati pada hari ini, setelah 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetapi ketika dia terangkat ke sorga, dia menjanjikan kepada kita semua, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, apa itu kuasa Roh Kudus? Dan siapa itu Roh Kudus? Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 katakan, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga: Bapa, firman Tuhan, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi ketiga ini adalah oknum Allah, satu. Itu firman Allah katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 16 katakan, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia katakan, aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Dia berikan penolong. Penolong itu artinya seseorang yang bisa membantu kita. Seseorang yang bisa membantu kita saat kita dalam kesusahan, saat kita dalam ketakutan, saat kita dalam kegelisahan. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan akan memberikan kepada kita seorang penolong
yaitu kuasa Roh Kudus. Yang bisa menerima kuasa Roh Kudus yang ayat yang tadi sudah kita baca, yaitu orang-orang yang percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya, dia tidak akan bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tadi ayat yang kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya. Jadi semua orang percaya. Kita tahu ketika Yesus terangkat ke sorga, disaksikan 500 orang Galilea, tetapi yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya 120 orang ketika mereka naik ke loteng Yerusalem. Jadi artinya hanya orang-orang yang percaya yang bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sudah dicurahkan dan dia akan memenuhi setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Dia katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku. Roh Kudus waktu dia datang memimpin kita, waktu dia hadir membimbing kita, waktu dia hadir dia akan menuntun kita. Bahkan ketika dia hadir, dia akan bekerja pada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi ayat yang sudah kita baca di dalam ayat 13. Ayat 13 katakan, waktu Roh Kudus bekerja, dia membawa kita untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kita akan mengalami untuk hidup dalam kebenaran, karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Jadi itu kita harus percaya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Ya. Kebenaran yang seutuhnya. Bukan kebenaran yang setengah-setengah, tetapi kebenaran yang seutuhnya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan yang benar adalah jalan yang disediakan bagi kita. Kita tidak akan tersesat. Pada saat itu yang bertanya adalah Thomas, karena Thomas ragu-ragu, karena Thomas kurang percaya. Jadi dalam mengiring Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita ragu-ragu, jangan kita kurang percaya, tetapi kita harus percaya 100% bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga dia berkata kepada Thomas di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Saudara, kalau orang yang percaya kepada Tuhan, dalam keadaan dunia sekarang ini, ya, sekalipun mungkin ada yang dengar-dengar sebentar lagi mau di PHK, ada mungkin yang dengar-dengar sebentar lagi mau dirumahkan, ya.
Mungkin ada yang bekerja di lapangan, ya, pemasukannya berkurang. Tetapi firman Tuhan katakan ketika kita percaya, apapun yang terjadi kita tidak akan gelisah. Oleh sebab itu dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 katakan, jangan gelisah hatimu, ya, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi Yesus berbicara mengenai perjanjiannya setelah ia naik ke surga. Dia katakan kepada Thomas, jangan gelisah, percaya kepadaku. Jadi artinya kita harus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita percayakan keluarga, rumah tangga kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab di dalam semuanya itu. Amin. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 2 juga dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah saudara, rupanya kalau kita melihat percakapan Thomas, dia kurang percaya saudara. Dia kurang mengerti kemana Yesus itu pergi. Karena apa? Karena gak percaya. Tetapi kita harus percaya. Keadaan apapun yang terjadi saat ini, kita harus percaya bahwa ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi ayat yang sudah kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Jadi itu yang Tuhan mau. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tahu bahwa Tuhan tetap terus menyertai hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, yang tadi kita sudah baca